Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana khususan lil Imam Al-Alim Al-Alama Syekh Yahya Syarifuddin An-Nawawi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, sahabatku sekalian, kita niati bersama, belajar bersama, niat ngaji bersama. Di sini kita akan ngaji kitab Arba'in Nawawi. Mengaji atau belajar bersama tentang hadis-hadis yang jumlahnya ada 40 dalam kitab Arba'in ini. Belajar bersama dengan niat lillahi ta'ala, semoga betul-betul menjadi niat yang betul, niat yang baik, sehingga apa yang kita, khususnya bagi saya, amal yang saya lakukan ini semoga menjadi amal yang baik, amal yang bisa membawa pada keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan fitini wa dunya wal akhirah. Sekali lagi mari kita tata niat kita lillahi ta'ala, semoga betul-betul karena Allah ta'ala kita belajar bersama, bukan karena sesuatu yang lain. Karena niat ini sangat penting sekali. Sedikit saja kita salah niat maka akan menanggung resiko yang mungkin resikonya bisa berat nanti. Karena niat itu sangat penting sekali. Kita mulai dengan bismillah. Kita mulai bersama belajar kita. Kita mulai dengan hadis yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tawi iki kula hadis al awalu kang kawitan. Jadi ini nanti saya bacakan, saya membaca ala Jawa, kemudian insya Allah akan saya Indonesiakan. Jadi berulang. Jadi yang awal nanti akan saya baca Jawanya, kemudian Indonesia. Semoga ini manfaat, sekali lagi semoga manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis utai hadis al awal kang awal iku an Amiril Mukminin, dan riwayatake saking Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala ngendika sapa Umar bin Khattab, sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi oleh ngendika innamal a'malu angin temesune utawi pira-pira amal iku binniyati hasil kelawan pira-pira niat wa innamal likulli imri'in lan angin temesune iku tetep keduwene awak-awakan ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana sapa apa hijratu hijrah iman ana iku ilallah maring Gusti Allah wa rasuli lan utusane Allah fa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ilallah maring Gusti Allah wa rasuli lan utusane Allah wa man lan utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratu hijrah iman ana iku lidunya krana perkara dunya yusibu kang ngenani sapa man ing dunya awi mraatin utawa wong wadon yang kikuwa kang nikah sapa man ing imroah wa hijratu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring ma rawahu ngriwayatake hadis sapa imamul muhaddisina imam lorone pira-pira ahli hadis Abu Abdillah rupane Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjat bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Bukhari Muslim liladaini kang tetep kedue Bukhari Muslim huma utawi sahihaihima iku ashahul kutubi luweh sahih pira-pira kitab al-musannafati kang den karang. Saudara-saudaraku sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat, al-hadisu awal, hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi ini diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkata. Jadi kalau kola itu fi'il madi, jadi telah, yaqulu itu berarti sedang, atau karena zamannya istiqbal ataupun hal, sedang atau akan. Berarti kalau di sini sedang ya. Kalau di sini berarti sedang. Karena mungkin pada saat itu Sayyidina Umar sedang satu majelis bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan, apa yang disabdakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang didengar oleh Sayyidina Umar yaitu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu atau beberapa amal itu sah ataupun hasil atau tergantung pada niatnya. Jadi segala sesuatu, segala perbuatan atau amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang atau seseorang itu pasti mempunyai niat. Wa innamal likulli imri'in, jadi seseorang itu tergantung pada niatnya, apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka ketika seseorang itu hijrahnya atau tujuannya atau niatnya itu pada hanya ilallah atau lillah wa rasulih, hijrahnya itu kepada Allah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya atau niatnya atau tujuannya itu karena dunia yang diinginkannya ataupun perempuan yang akan dinikahinya,
fahijratu ila mahajaru ilaih, maka hijrahnya atau kembalinya atau tujuannya akan sampai pada sesuatu yang diniatkan tersebut. Maka saudara-saudaraku sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat, mari kita tata niat kita. Karena insya Allah dengan niat kita yang baik, dengan niat kita yang lillah wa rasulih, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa, akan mendapatkan kebaikan di akhirnya nanti. Apapun hasil dari perbuatan kita atau amal kita, insya Allah kita akan menerima dengan lapang dada kalau niat kita lillah wa rasulih. Tapi sebaliknya, ketika niat kita itu karena sesuatu atau karena dunia, karena perempuan, maka kita akan nantinya akan merasakan sebuah kekecewaan bila mana sesuatu tersebut tidak dapat kita gapai, atau keinginan kita, niat kita ternyata di akhirnya tidak tersampaikan. Niatnya sudah ingin mendapatkan putrinya Pak Lurah yang cuan, ternyata di akhir dia tidak diterima, maka dia akan merasakan sebuah kekecewaan yang cukup luar biasa. Tapi ketika kita mencintai seseorang itu didasari atas lillah, karena Allah, insya Allah tidak akan menjadi sebuah beban. Ataupun ketika kita kecewa, tidak akan seperti kecewanya orang yang betul-betul karena menginginkan sesuatu tersebut, bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, insya Allah apapun yang terjadi akan dikembalikan kepada Allah. Mau itu nanti berhasil atau tidak, semuanya kembali kepada Allah. Karena dari awal dia sudah ditata niatnya, sudah menata niatnya karena Allah. Saya ingin ini karena lillah. Berarti kalau ternyata Allah tidak menghendaki, maka mungkin suatu saat dia tidak akan mendapatkan hal itu di dunia. Tapi walaupun tidak mendapatkan itu karena di awal sudah ditata, sudah menata niatnya, sudah ditata niatnya, maka di akhir pun dia akan kembalikan pada Allah bahwa itu adalah takdir Allah, bahwa itu adalah kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, sekali lagi mari kita niat bersama-sama, niat yang baik, niat lillah wa rasulih. Niat untuk beribadah kepada Allah. Karena sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin itu diciptakan melainkan hanya untuk beribadah. Maka ketika kita sebagai makhluk, sebagai manusia, khususnya muslim, harusnya paham bahwa kita di dunia ini tidak lain, inti atau pokok kita ada di dunia ini, diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita ingat akan firman Allah itu, sudah pasti insya Allah hidup kita akan lebih mudah, akan lebih bisa qanaah, menerima dengan apapun yang terjadi. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang kita jalani, semuanya adalah ujian.
baik yang kaya miskin, yang susah bahagia, apapun itu, segala sesuatu yang kita lewati, yang ada pada diri, yang terjadi pada diri kita, itu semuanya adalah ujian. Ujian. Dunia itu hanya berputar dan berputar, muter terus, muter dan muter. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Muter seperti itu, mulai dari zaman Baula, zaman dahulu SM sebelum Masehi sampai sekarang seperti itu, muter. Dan semuanya sama, semua makhluk sama, tugasnya, kewajiban pokok atau intinya adalah untuk beribadah kepada Sang Khalik. Maka tidak peduli kaya ataupun miskin, semuanya sama. Yang dinamakan sukses sebagai seorang khalik, sebagai seorang makhluk, itu tidak dilihat dari kaya atau miskinnya, tapi karena ibadah atau tidaknya. Maka ketika seseorang yang pada saat itu mungkin miskin ataupun apa ujiannya dan dia mampu melewatinya, maka dia bisa dikatakan sukses. Mampu di sini bagaimana? Mampu melewati ujian dalam arti ketika dia, karena setiap perjalanan yang dilewati itu adalah ujian, maka ketika ujian apapun yang datang pada dia, entah itu dikala dia susah ataupun tidak, dan dia tetap beribadah kepada Allah, maka dia bisa dikatakan sebagai makhluk atau hamba yang sukses sebagai ciptaan Allah. Pun pula sebaliknya, ketika seseorang itu tidak bisa melewati ujian itu, entah ketika dia di posisi saat itu kaya, walaupun dia kaya saat itu, tapi ketika dia tidak bisa melewati ujiannya, ujian kayanya itu, sehingga dia lupa untuk menjadi seorang kewajiban sebagai seorang makhluk, kewajiban makhluk kepada Robnya, kepada Sang Kholiknya, yaitu untuk beribadah, maka dia adalah orang yang tidak sukses sebagai makhluk. Maka alhamdulillah dan summa alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa selalu beribadah dalam keadaan apapun, termasuk ngaji bersama seperti ini, termasuk kita dakwah bersama dengan niat lillah. Semoga kita dapat ridhonya, semoga amalan kita menjadi berkah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, hidup ini cuma muter, jadi tidak usah begitu susah walaupun keadaan kita berada di bawah atau miskin atau apalah itu, mungkin dalam keadaan lagi seret mungkin, tapi mari ketika hidup kita itu kita gantungkan kepada Allah, insya Allah keadaan-keadaan seperti itu bisa kita lewati. Kita akan tetap bahagia karena kita merasa bahwa hidup kita itu memang sudah ada yang mengatur. Dan memang betul hidup kita itu sudah ada yang mengatur. Maka dari itu ketika niat kita itu memang hidup ini katakanlah niatnya hanya untuk Allah, maka insya Allah dengan keadaan apapun kita akan tetap selalu bahagia. Karena apa? Apa faedahnya ketika kita susah? Sama sekali tidak ada.
susah terus akhirnya tidak mau atau lupa untuk beribadah atau mutung, putus asa akhirnya karena merasa tidak dikabulkan doanya, mungkin akhirnya putus asa dan tidak mau beribadah. Ini kesalahan besar. Jadi dia belum bisa menata niatnya. Maka dari itu mari kita tata niat kita. Sekali lagi, mari kita tata niat kita lillah wa rasulih. Insya Allah ketika niat kita betul-betul lillah, insya Allah perjalanan kita akan dipermudah. Dan apapun yang terjadi kita tidak akan gampang atau mudah, susah. Kita akan selalu bahagia walaupun keadaan apapun. Karena kita sadar diri bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah sudah kehendak Allah yang terbaik bagi kita. Tidak lain dari itu. Mungkin belajar bersama kita hari ini kita cukupi sekian. Semoga sekali lagi semoga manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Dan untuk selanjutnya insya Allah besok kita akan membahas atau belajar bersama pada syarahnya atau selanjutnya, yaitu adalah syarahnya yang menjelaskan tentang matan hadis di atas. Jadi yang kita pelajari atau yang kita baca hari ini, yang kita mengaji, yang kita belajar bersama hari ini, itu adalah hadis awal matanya saja. Dan insya Allah besok kita akan ngaji syarahnya, ngaji bersama-sama. Jadi mungkin ada kurang lebihnya atau kesalahan-kesalahan dari saya karena memang niatnya ini adalah belajar. Mungkin nanti bisa teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian untuk mengingatkan kalau ada salah atau memberikan masukan. Mungkin kalau sahabat-sahabatku sekalian ada yang lebih paham, ini terus terang sekali lagi saya cuma belajar, termasuk belajar untuk dakwah. Kenapa kok pakai medsos? Ya karena bagi saya segala sesuatu itu alangkah lebih baiknya jika kita ajak untuk beribadah, baik itu benda seperti apa ataupun apalah itu. Insya Allah kalau niat kita untuk kita ajak beribadah, karena semuanya itu memang ada itu hakikatnya untuk beribadah kepada Allah. Maka apa salahnya ketika apapun itu yang ada, yang saya punyai, saya ajak untuk beribadah kepada Allah, termasuk HP. Walaupun dia tidak punya akal, tidak maksudnya saya ajak itu ya saya gunakan untuk sarana saya untuk beribadah kepada Allah. Barangkali dengan saya upload, saya unggah di medsos ini, barangkali ada teman-teman rekan-rekan yang ikut mendengarkan dan akhirnya yang sudah paham menjadi lebih paham lagi, yang lebih paham mungkin bisa mengingatkan, mungkin ada kekurangan dari saya, yang belum tahu mungkin bisa jadi tahu dan akhirnya bisa mengamalkan, bisa menata niatnya yang mungkin dulu belum bisa menata niatnya belum baik, sehingga dengan ngaji bersama ini niatnya menjadi ditata, menjadi lebih baik, menjadi betul-betul niat lillah wa rasulih, sehingga kita akan sukses di dunia hatta akhirat bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.